Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Promotional video atau sebut saja trailer resmi ARC Insiden Shibuya yang akan tayang 31 Agustus mendatang telah dirilis Toho. Trailer ini sangat hype karena ditonton lebih dari 6 juta dalam waktu 1 hari. Abdikos rasa ini wajar banget karena memang pemilihan adegan dan musik keren dari King JNU yang berjudul Specials membuat trailer ini lebih mirip ke musik video daripada hanya sekedar trailer. Abdikos coba menonton trailer ini dengan headset ngebass, hasilnya malah goyang-goyang sendiri karena lagunya terlalu asyik. Buat yang baru mengikuti Jujutsu Kaisen, ARC Insiden Shibuya adalah salah satu arc terbaik sepanjang masa di sejarah anime manga. Arc ini setara Chimera Arc Hunter x Hunter, Arc Invasi Pain Naruto, dan Arc Marineford One Piece. Bukan hanya pertarungannya yang keren, tapi gaya penceritaan dari ARC Insiden Shibuya yang sat-sat seperti tanpa jeda membuat timeline waktu yang hanya 4 jam 44 menit diceritakan Gege Akutami selama 2 tahun. Oke, berikut pembahasan trailer Jujutsu Kaisen ARC Insiden Shibuya. Yuk langsung aja kita check it bro. 五条悟はしかるべき時、しかるべき場所、こちらのアドバンテージを確立した上で封印に臨む。決行は10月31日渋谷。覚悟はできてるよな。 Trailer dibuka dengan monolog dari Geto Palsu alias Kenjaku tentang rencana penyegelan Gojo tanggal 31 Oktober di Shibuya. Kemudian ditunjukkan beberapa landmark Shibuya yang paling terkenal. Ada stasiun Shibuya yang terlihat berantakan, kemudian patung anjing Hachiko, dan tentu saja Shibuya Crossing yang seperti biasa tampak sangat-sangat ramai. Jika kalian ke Tokyo, Jepang, belum lengkap rasanya kalau belum mencoba menyeberang di persimpangan Shibuya, merasakan hype bagaimana sibuknya orang-orang Jepang dan bagaimana cepatnya mereka ketika menyeberang. Membuat kita paham kenapa mereka bisa menjadi negara maju. Itu karena mereka memprioritaskan waktu adalah uang di atas segalanya. Yang menjadi catatan, keramaian di sini tidak seperti keramaian biasanya karena 31 Oktober adalah malam Halloween. Jadi bisa dibilang ini adalah salah satu malam teramai di Tokyo selain tahun baru. Kemudian ditunjukkan wajah MC kita yaitu Itadori Yuji yang terlihat berbeda dari season sebelumnya. Yap, di sini Yuji akan mengalami pendewasaan yang luar biasa karena tempaan fisik dan mental yang sangat-sangat sadis di insiden Shibuya ini. Kemudian ditunjukkan wajah Geto Palsu alias Kenjaku dengan senyum santainya. Yap, walaupun beliau ini bukan beliau, tapi strategi dan rencana beliau bisa dikatakan hampir setara dengan beliau. Kemudian ditunjukkan King Mahito aka salah satu villain paling dibenci sepanjang sejarah sedang bertarung dengan Kokichimuta yang menggunakan Ultimate Mekamaru mode absolut. Buat yang tidak tahu, ARC Insiden Shibuya timelinenya tidak langsung 31 Oktober 2018, melainkan dibuka dengan pertarungan Mahito melawan Kokichimuta tanggal 19 Oktober 2018. Bisa teman-teman lihat bentuk Ultimate Mekamaru mode absolut dan juga wajah asli Kokichimuta yang telah disembuhkan Mahito dengan teknik Idol Transfiguration. Adegan beralih ke para penyihir yang akan berpartisipasi di insiden Shibuya. Ada Mbak Dukun Santet Nobara, ada Panda, ada Maki Zenin, ada Babang Salmon Toge Inumaki, ada Tante Mei Mei dengan senyum liciknya, ada karakter terkuat Ijichi, ada Bapak Tongkrongan Kusakabe, dan tentu saja Om kita semua Gento Nanami. Kemudian ada Megumi dengan aksesoris pala Upin Awasaka. Saat pertama kali melihat trailer, Abdikos kaget betapa miripnya Megumi dengan Toji Fushiguro. Kemudian ada sensei kita semua yaitu Gojo Satoru yang tampak kelelahan dengan background orang-orang yang sedang bengong. Yap, di sini sensei terkuat sedang disiksa oleh strategi beliau yaitu Kenjaku dengan siksaan mental yang sangat-sangat berat. Orang-orang bengong ini sedang terkena efek Domain Unlimited Void selama 0,2 detik sehingga Gojo bisa bebas menghabisi 1000 manusia transfigurasi selama 299 detik berikutnya. Yap, menghabisi 1000 monster dalam waktu 299 detik bukanlah sesuatu yang mudah dan hasilnya adalah Gojo kelelahan seperti yang teman-teman lihat di trailer ini. Kemudian ada scene Megumi terjun dari gedung. Kemungkinan ini adalah saat tragis di mana Megumi diburu oleh bapak ndableknya sendiri. Kemudian ada scene Yuji yang menahan teknik laser darah dari Choso. Ini juga scene tragis di mana Yuji terpaksa menghadapi kakak jauhnya. Yuji versus Choso adalah salah satu pertarungan terbaik di anime manga. Jangan mengharap pertarungan terbaik yang jedar-jeder di mana ledakan ada di mana-mana. Pertarungan mereka terbaik karena detail gerakan yang mereka gunakan plus pemanfaatan lingkungan di sekitar. Jadi mereka benar-benar bertarung, bukan adu energi blast. Gege Akutami mengatakan kalau pertarungan mereka berdua terinspirasi dari film The Raid, dan ya, pertarungan ini secara harfiah memang sama-sama berdarah mirip The Raid.
Kemudian ada scene orang-orang terlempar. Abdikos lupa ini di scene yang mana. Bisa teman-teman lihat kostum mereka aneh-aneh. Ada yang hewan, ada juga yang superhero. Karena memang malam itu sedang ada perayaan Halloween. Kemudian ada scene Jogo yang membakar orang-orang dengan senang hati. Yap, pembunuhan memang kejam, tapi pembunuhan dengan senang hati adalah sesuatu yang sangat sadis. Itulah kenapa sebutan lain dari insiden Shibuya ini adalah Bloody Halloween. Tapi jangan bayangkan ini mirip Bloody Halloween-nya Tokyo Revenger ya. Keduanya sama-sama keren dan berdarah, tapi insiden Shibuya jauh lebih sadis. Kemudian ada scene Hanami dan Jogo yang menggunakan domain amplification untuk menembus Infinity Gojo. Kemudian ada scene Jogo yang di overpower Sukuna, di mana Jogo tampak jatuh ke bawah sementara Sukuna tampak gagah berdiri di atas. Kemudian ada Om Nanami yang terlihat marah. Kemungkinan ini saat Nanami tahu bahwa partnernya, yaitu yang terkuat Ijiji, disiksa oleh manusia laknat Haruta Shigemo. Ada scene Gojo dan scene air, Abdikos tidak tahu ini adegan mana di manga. Kemudian ada scene Ultimate Mekamaru mode absolut sedang menembakkan serangan ke Mahito. Ada Miwa dan Kusakabe yang sedang pamer teknik simple domain mereka. Ada Yuji dan Megumi yang sedang team up melawan Jiro Awasaka, di mana pertarungan ini sangat sulit karena kutukan inverse Awasaka yang membalikkan efek damage, yaitu serangan kuat akan menjadi lemah dan serangan lemah akan menjadi kuat, di mana Megumi dan Yuji dibuat kesusahan untuk mengatasi hal ini. Selain itu, Yuji dan Megumi bagaikan air dan minyak karena memang sejak awal keduanya tidak cocok untuk di team up. Yap, team up cocok untuk keduanya adalah Yuji featuring Aoi dan Megumi featuring Maki. Namun ya, saat keduanya bertarung alamiah di jalan masing-masing, justru hal ini malah membuat Awasaka kewalahan. Bisa dilihat di scene ini bagaimana pijakan energi kutukan Yuji membuat jalan langsung retak, sementara Megumi bersiap membogemkan pedangnya ke Awasaka. Kemudian ada scene Nobara dengan teknik santet pakunya. Kemungkinan ini saat Nobara melawan Mahito. Ada scene Megumi turun dari gedung untuk memisahkan Awasaka dari Ogami. Dan terakhir ada scene Yuji yang meninju dengan wajah yang terluka. Ini adalah luka saat Yuji bertarung dengan Mahito. Yap, trailer ini menarik sekali karena dibuka dengan wajah meyakinkan Yuji yang tampak bersih, lalu diakhiri dengan wajah Yuji yang terluka parah, menunjukkan betapa kerasnya insiden Shibuya yang selama 4 jam 44 menit menimpa mental Yuji habis-habisan. Trailer ini punya after scene di mana Sukuna mengeluarkan teknik dia yang tersembunyi, yaitu api Raja Kutukan, di mana dia terlihat menggunakan panah api yang mirip teknik finger bearer. Banyak yang berteori ini karena Sukuna telah mengadaptasi teknik finger bearer yang sebelumnya membawa salah satu jarinya. Benarkah demikian? Sampai sekarang jawabannya masih misteri di manga. Rencananya insiden Shibuya akan diadaptasi menjadi 18 episode dan berakhir saat Yuji diburu oleh Yuta Okkotsu. Yap, demikian pembahasan detail trailer Arc Insiden Shibuya. Nantikan di pembahasan episodenya tanggal 31 Agustus mendatang. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.